Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Hilmalia Bivina Putri, dengan NIM 2023 SA019, dan teman saya. Saya Diva Maharani dengan NIM 2023 SA013. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis anggaran sektor publik. Yang pertama yaitu perkembangan anggaran sektor publik. Secara garis besar terdapat pendekatan utama dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik yang memiliki perbedaan mendasar, yaitu yang pertama anggaran tradisional atau anggaran konvensional, yang kedua pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management. Anggaran tradisional ada ciri-ciri. Yang pertama, secara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan inkremental. Yang kedua, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Yang ketiga, cenderung sentralistis. Yang keempat, secara spesifik. Yang kelima, tahunan. Yang terakhir, yang keenam, menggunakan prinsip anggaran bruto. Selanjutnya, anggaran tradisional, yaitu yang pertama, hubungan yang tidak memadai antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Yang kedua, pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Ketiga, berorientasi pada input daripada output. Yang keempat, sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Yang kelima, proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. New Public Management, NPM. Model New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Ya, ini ada perubahan pendekatan anggaran, teknik anggaran kinerja, planning, programming, dan budgeting sistem, zero based budgeting. Ada karakteristik umum, yaitu yang pertama komprehensif atau komparatif, yang kedua terintegrasi dan lintas departemen, yang ketiga proses pengembalian keputusan yang rasional, keempat berjangka panjang, kelima spesifikasi analisis total cost dan benefit, yang ketujuh berorientasi input, output, dan outcome, yang kedelapan adanya pengawasan kinerja. Mbak Hilma. Lanjut. Oke. Selanjutnya ada anggaran kinerja. Anggaran kinerja adalah anggaran yang dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Zero Based Budgeting atau ZBB merupakan sistem penganggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan tahun yang bersangkutan, bukan pada apa yang telah dilakukan pada masa lalu. ZBB mensyaratkan adanya evaluasi atas semua kegiatan atau pengeluaran dan semua kegiatan dimulai dari basis nol. Tidak ada level pengeluaran minimum tertentu. Proses implementasi ZBB terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, mengidentifikasi unit-unit keputusan, 2, menentukan paket-paket keputusan, 3, meranking dan mengevaluasi paket keputusan. Keunggulan ZBB yaitu 1, dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien, fokus pada value for money, memudahkan untuk mengidentifikasikan terjadinya inefisiensi dan ketidakefisiensi biaya. 4, meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer. Kelemahan ZBB yaitu 1, prosesnya memakan waktu yang lama, terlalu teoristis dan tidak praktis. 2, cenderung menekankan manfaat jangka pendek. 3, implementasi membutuhkan teknologi yang maju. Pendekatan selanjutnya yaitu planning, programming, dan budgeting system atau PPBS. PPBS merupakan
Teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Proses implementasi PPBR terdiri dari 5 tahapan, yaitu satu, menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas. Dua, mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tiga, mengevaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung cost benefit dan dari masing-masing program. Empat, pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil. Lima, alokasi sumber daya ke masing-masing program yang disetujui. Karakteristik dari PPBS yaitu satu, berfokus pada tujuan dan aktivitas untuk mencapai tujuan. Dua, PPBS berorientasi pada masa depan. Tiga, mempertimbangkan semua biaya yang terjadi. Keunggulan dari PPBS yaitu satu, memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah. Dua, dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja. Tiga, memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya dalam perencanaan program. Kelemahan PPBS yaitu membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi. Dua, implementasi PPBS membutuhkan biaya yang besar. Tiga, PPBS sulit untuk diimplementasikan. Masalah utama penggunaan zero-based budget and planning programming budgeting system. Satu, founder rationality. Dua, kurangnya data untuk membandingkan semua alternatif. Tiga, masalah ketidakpastian sumber daya, pola kebutuhan di masa depan, perubahan politik dan ekonomi. Empat, pelaksanaan teknik tersebut menimbulkan beban pekerjaan yang berat. Sekian presentasi kami. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan lewat grup kelas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.